Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada saudara sebuah hasil dari perenungan saya yang saya peroleh di hari-hari terakhir ini. Dan saya memberi judul Misi Goncangan. Nah, mengapa saya memberi judul Misi Goncangan? Karena ternyata hari-hari ini kita harus mengakui bahwa sedang terjadi goncangan yang amat hebat yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi ini. Dan tentu penyebabnya adalah pandemi dari COVID-19. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, maka goncangan pasti selalu akan mengakibatkan kepanikan. Masih ingatkah ketika kita mengalami gempa? Dan begitu terjadi gempa, terjadi goncangan, maka secara otomatis kita mulai panik. Kita berlari keluar dari ruangan untuk mengantisipasi robohnya bangunan tersebut. Itu sebabnya goncangan pasti selalu mengakibatkan kepanikan. Dan bukankah goncangan yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini membuat akhirnya banyak dari kita panik. Mengapa kita panik? Karena ternyata segala sesuatu dalam kehidupan ini sepertinya sudah tidak bisa kita kendalikan. Sebagai contoh, kita tidak bisa menebak kapan pandemi ini berakhir. Goncangan demi goncangan mulai menggoncang usaha kita, mulai menggoncang pelayanan kita, mulai menggoncang seluruh aspek hidup kita. Dan akibatnya banyak dari kita akhirnya tanpa sadar sebenarnya kita mengalami kepanikan. Ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan mengingatkan saya di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya tertarik khususnya ayat 27 dari Ibrani pasal 12 ini, yaitu ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya coba membandingkan di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris The Message. Setelah diterjemahkan, saya mendapat satu kalimat yang menarik dari ayat yang ke-27, yaitu ungkapan satu goncangan terakhir berarti pembersihan rumah yang menyeluruh, menyingkirkan semua sampah sejarah dan agama, sehingga esensi yang tak tergoyahkan berdiri jelas dan tidak berantakan. Saya tertarik dengan kata ini, bahwa ternyata misi dari goncangan adalah untuk pembersihan rumah. Di dalam terjemahan The Passion Translation, saya tertarik dengan kata the final removal. Jadi ternyata mengapa Tuhan izinkan goncangan terjadi di dalam dunia kita, di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ternyata ada misi Tuhan di balik semua goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Nah, setelah saya merenungkan ini, ada 2 poin yang saya dapatkan dan saya ingin bagikan. Yang pertama, bahwa ternyata misi dari goncangan adalah
melepaskan semua yang menempel dalam kehidupan kita. Ketika kita menggoncangkan suatu benda, maka hal-hal yang menempel pada benda itu akan mulai berjatuhan dan terlepas. Ketika goncangan hebat terjadi dalam hidup kita, ternyata apa yang kita pegang akhirnya bisa terlepas. Nah, ada hal yang menarik yang Roh Kudus singkapkan kepada saya tentang misi dari goncangan. Bahwa ternyata misi Tuhan lewat goncangan adalah melepaskan semua yang menempel dalam hidup kita. Apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan di balik goncangan ini? Karena ternyata tanpa sadar sebenarnya Tuhan sedang memisahkan semua yang sifatnya aksesoris atau tambahan dari kehidupan kita, sehingga yang tertinggal hanyalah yang esensi. Nah, itu sebabnya ketika kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, bukankah goncangan itu membuat semua yang menempel dari hidup kita akhirnya berjatuhan dan terlepas? Semakin kuat goncangan, maka semakin yang menempel dalam kehidupan kita akan menjadi rontok dengan sendirinya. Uang contohnya. Selama ini mungkin uang telah melekat di hati kita begitu kuat, sehingga akhirnya kita mencintai uang dan tidak mencintai Tuhan. Tapi lewat goncangan ini, akhirnya kita harus kehilangan banyak uang. Di titik itulah sebenarnya Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa sebenarnya uang bukanlah yang terpenting dalam hidup kita. Berapa banyak goncangan demi goncangan sebenarnya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk melepaskan semua ikatan-ikatan yang sebenarnya telah menempel, yang telah mengikat kita selama ini. Dan sebenarnya goncangan berjasa untuk memurnikan kehidupan kita. Itu sebabnya pertanyaan saya hari ini adalah, apa yang sedang terlepas dari hidup kita lewat goncangan-goncangan ini? Itu yang pertama, misi dari goncangan. Yang kedua, saya mencatat bahwa misi Tuhan lewat goncangan adalah, yang pertama tadi, melepaskan semua yang menempel dalam hidup kita. Dan yang kedua, ternyata misi Tuhan lewat goncangan adalah menyadarkan kita apa yang sebenarnya tidak dapat terlepas dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Misi dari goncangan yang kedua adalah menyadarkan kita apa yang sebenarnya tidak dapat terlepas dalam kehidupan kita. Coba renungkan kalimat itu. Bahwa ya, kita kehilangan uang, kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan banyak hal yang mungkin selama ini kita miliki. Bahkan sepertinya kita kehilangan kebebasan, di mana kita nggak bisa bebas pergi ke tempat di mana kita mau, kita inginkan. Kita seperti terpenjara di rumah, kita nggak bisa lagi pergi kemana-mana. Tapi akhirnya sebenarnya Tuhan sedang melepaskan banyak hal yang melekat, yang seharusnya itu tidak boleh melekat di hati kita, di hidup kita. Yang kedua, misi dari goncangan adalah menyadarkan kita apa yang sebenarnya tidak dapat terlepas dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa hilang dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa rontok dalam hidup kita. Dan sementara saya renungkan hal ini, saya jadi teringat dalam kehidupan Ayub. Ayub adalah tokoh yang sangat familiar bagi kita. Kita sangat akrab dengan kehidupan satu orang ini, di mana perjalanan hidupnya menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Dan apa sebenarnya yang tersisa atau tertinggal setelah goncangan yang amat hebat dalam diri Ayub? Dia kehilangan seluruh harta bendanya, dia kehilangan seluruh anak-anaknya, bahkan terakhir dia kehilangan istrinya, di mana istrinya tidak lagi mendukung dia, justru istrinya memprovokasi untuk dia mengutuki Tuhan. Dan di titik itu apa yang terjadi? Goncangan demi goncangan itu membuat akhirnya Ayub seorang diri. Dan kalau kita telusuri kisahnya, 3 sahabatnya yang semula ingin mendukungnya, tapi berujung justru ketiga sahabatnya mulai mendakwa dia. Betapa goncangan hebat yang dialami oleh Ayub
ternyata menyadarkan Ayub satu hal, bahwa apa yang bisa hilang dan apa yang tidak bisa hilang. Demikian pula dalam kehidupan kita. Lewat goncangan demi goncangan yang terjadi, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan apa yang bisa hilang dari hidup kita dan apa yang tidak bisa hilang dari hidup kita. Pekerjaan bisa hilang, uang bisa hilang, keluarga bisa hilang. Tapi apa yang tidak bisa hilang? Ternyata yang tersisa dan tertinggal setelah goncangan dalam diri Ayub. Dan itu juga tersisa dan tertinggal setelah goncangan dalam diri kita adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika saya merenungkan kehidupan Ayub, saya jadi teringat tokoh berikutnya, yaitu Yusuf. Di mana Yusuf mengalami goncangan yang amat hebat juga. Di mana dia harus kehilangan statusnya sebagai anak yang dikasihi oleh ayahnya. Anak yang benar-benar diperlakukan secara istimewa oleh Yakub ayahnya. Dan akhirnya kecemburuan dari saudara-saudaranya membuat akhirnya dia harus dijual sebagai budak di Mesir. Hari itu Yusuf harus kehilangan semuanya. Di situ dia harus hidup sebagai seorang budak. Dan bukan hanya itu, dia berada di negeri yang sangat asing bagi hidupnya, yaitu di Mesir. Lewat goncangan itu, apa yang tersisa dan tertinggal? Ternyata itu adalah penyertaan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan katakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bukankah ini luar biasa, saudara? Dia boleh kehilangan segalanya, tapi dia tidak kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu, budak ternyata bukan posisi yang terendah yang dialami oleh Yusuf. Posisi yang terendah adalah dia menjadi narapidana di Mesir oleh karena korban fitnahan dari istri Potifar. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20, perhatikan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ada kabar baik bagi saudara. Kita boleh kehilangan segalanya sepertinya. Kita boleh habis-habisan. Semua goncangan ini telah merontokkan semua yang sepertinya selama ini jadi pegangan bagi kita. Selama ini yang menempel dalam hidup kita. Tapi lewat goncangan-goncangan itu semuanya terlepas dari hidup kita. Tapi satu hal yang tidak bisa terlepas dari hidup kita, yaitu Tuhan. Bukankah ini kabar baik? Sangat disayangkan, banyak sekali orang percaya lebih menghargai uang daripada Tuhan. Mereka gagal melihat keberhargaan Tuhan lebih daripada keberhargaan uang. Bukankah di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, ini menjadi sebuah ayat yang luar biasa, menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan bagi kita untuk melewati goncangan-goncangan ini. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ingat, ada satu kabar baik bagi saudara. Ya, goncangan memang membuat kita kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Ya, memang goncangan membuat kita jadi panik. Saya setuju dengan hal itu. Tapi ingat, goncangan juga berjasa untuk menyadarkan kita, untuk membuka mata kita bahwa ternyata ada yang tersisa. Dan justru yang tersisa itu yang terpenting dan yang utama dalam hidup kita, yaitu pribadi Tuhan. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Timbul pertanyaan, mengapa sepertinya Tuhan tidak bisa terlepas dalam hidup kita? Simple. Karena dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ada kabar baik buat saudara. Mengapa semua goncangan itu
tidak bisa membuat Tuhan terlepas dari hidup kita. Karena Tuhan tidak menempel dalam hidup kita, tapi Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang membuat goncangan sehebat apapun boleh terjadi, tapi itu tidak akan pernah dapat membuat kita terpisah dari Tuhan, membuat kita kehilangan Tuhan. Karena ternyata Tuhan adalah pribadi yang tinggal hidup dalam diri kita. Kebenaran ini ditangkap oleh Rasul Paulus, dan itu sebabnya dia menuliskan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Di dalam terjemahan New King James Version digunakan kata Christ in you. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu sebabnya saya ingin memberitahukan kabar baik buat kita, bahwa ternyata ada yang tidak bisa hilang, ada yang tidak bisa terlepas, ada yang tidak bisa terjatuh, ada yang tidak bisa rontok dalam hidup kita, yaitu pribadi Tuhan dalam diri kita. Dan itulah justru yang terpenting dan yang utama, yang sangat kita butuhkan di hari-hari ini. Kita boleh kehilangan uang, kita boleh kehilangan keluarga, kita boleh kehilangan kenalan, kita boleh kehilangan segalanya. Tapi selama kita tidak kehilangan Tuhan, saya mau katakan, kita tetap baik-baik saja. Pertanyaannya, apakah yang tidak akan tergoncangkan dalam hidup kita sampai selama-lamanya? Bukankah kehadiran Kristus? Di dalam Roma pasal 8 ayat 35, firman Tuhan katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Bukankah sebenarnya hari ini kita disadarkan oleh Tuhan bahwa semuanya boleh hilang, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah hilang, yaitu kehadiran Tuhan dalam diri kita. Saya tahu ini adalah masa-masa sulit, bukan masa-masa yang mudah. Tapi saya mau berkata kepada saudara, Kristus yang tinggal di dalam diri kita, itu adalah pengharapan kita untuk kita bisa melewati semua ini. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua itu atas kendali Tuhan sepenuhnya. Dan semua yang terjadi, Tuhan memastikan, Tuhan mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya jangan berkecil hati, jangan tawar hati, bahwa ya, goncangan demi goncangan membuat kita panik. Tapi jangan larut dalam kepanikan, jangan tinggal dalam kepanikan, jangan terpenjara dalam kepanikan. Karena ternyata goncangan memiliki misi. Ada dua. Yang pertama, goncangan berjasa untuk melepaskan, menanggalkan, merontokkan semua yang selama ini menempel dalam hidup kita. Contohnya uang yang telah menempel dalam hati kita. Tapi ternyata goncangan-goncangan itu menyadarkan kita bahwa ternyata uang bukan segalanya. Dan yang kedua, ternyata goncangan memiliki misi yang luar biasa. Misinya adalah untuk menyadarkan saudara dan saya apa yang sebenarnya tidak dapat terlepas dalam kehidupan kita. Saya jadi ingat apa yang pemazmur katakan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Doa saya justru lewat goncangan demi goncangan, kita justru menemukan, mengalami betapa Kristus yang di dalam itu adalah harta yang sesungguhnya. Kristus yang ada di dalam diri saudara dan saya, itu adalah harta yang paling bernilai di dalam dunia ini. Selamat melewati goncangan.